Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, yaitu Rin Wulandari. Nah, pada semester ini adalah video pertamaku, di mana aku akan menjelaskan tentang dramaturgi. Dan pada video ini, aku akan menjelaskan konsep dramaturgi. Nah, pendekatan dramaturgi oleh Goffman banyak dipengaruhi oleh pemikiran Georg Herbert Mead yang berpandangan mengenai konsep the self. The self yang merupakan proses sosial, sebuah proses di mana para pelakunya memperlihatkan pada dirinya sendiri hal-hal yang dihadapinya dalam situasi di mana ia bertindak dan merencanakan tindakannya itu melalui penafsirannya atas hal-hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil peran orang lain atau yang biasa disebut dengan self-interaction. Nah, ada pemikiran lain yang mempengaruhi dramaturgi oleh dua para ahli, yaitu Coley dan Blumer. Nah, pemikiran Coley tentang sikap orang lain merupakan cermin bagi diri kita sendiri untuk menilai objek dalam lingkungan sosial. Sedangkan pemikiran Blumer mengenai diri merupakan sebuah proses, bukan benda. Diri membantu manusia bertindak, tak hanya sekedar memberikan tanggapan semata atas stimulus dari luar. Dapat kita definisikan di sini bahwa dramaturgi berasal dari bahasa Inggris dramaturgi, yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Dramaturgi membahas proses penciptaan teater mulai dari penulisan naskah hingga pementasannya. Pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles. Menurut Goffman, pada tahun 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas, di mana dramaturgi juga bisa dibilang sebagai teater dan dimainkan oleh para aktor dan tentunya juga ada para penonton. Konsep dramaturgi oleh Goffman dan Burke. Di sini, mereka mengatakan bahwa diri adalah suatu hasil kerjasama atau kolaboratif manufaktur yang harus diproduksi baru dalam setiap peristiwa interaksi sosial. Nah, di mana menimbulkan asumsi bahwa saat berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri yang diterima oleh orang lain. Tetapi, ketika menampilkan diri, aktor menyadari bahwa anggota audien dapat mengganggu penampilannya. Karena itu, aktor dramaturgi merupakan teori yang mempelajari proses dari perilaku dan bukan hasil dari perilaku. Secara lebih rinci, teori dramaturgi Goffman dapat dikemukakan sebagai berikut oleh Supardan pada tahun 2011 halaman 158. Dalam situasi sosial, seluruh kegiatan dari partisipan tertentu disebut sebagai suatu penampilan, sedangkan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut disebut sebagai pengamat. Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin. Nah, individu dapat menyajikan suatu pertunjukan bagi orang lain, tetapi kesan atau impression pelaku terhadap pertunjukan tersebut dapat berbeda-beda. Nah, mari kita lakukan analisa terhadap dramaturgi ini. Analisa yang dapat kita lakukan pada contohnya sales mobil. Pengamatan tingkah laku peran seorang sales sebuah perusahaan otomotif. Para sales pun melakukan acting yang berbeda di setiap situasi yang berbeda. Apa maksudnya? Nah, ada 3 poin analisa dari contoh tersebut. Yang pertama, ketika para sales tidak diawasi supervisor, maka mereka memperlihatkan jati diri sebenarnya. Mereka lebih santai menjalankan peran mereka sendiri. Ketika tidak ada supervisor, mereka akan berakting sebagaimana peran mereka. Apakah mereka memang sungguh-sungguh dalam mencari customer ataupun malas-malasan? Poin yang kedua, perilaku para sales yang berbeda ketika ia berbicara dengan supervisor. Perilaku berbeda terlihat ketika para sales tidak sedang berbicara. Ia akan berakting sebagaimana mungkin untuk memperlihatkan ia benar-benar mengikuti apa yang dibicarakan oleh sang supervisor.
Nah, poin yang ketiga, begitu juga ketika para sales berhadapan langsung dengan customer. Sebisa mungkin, mereka ingin memerankan dan menampilkan kerja terbaiknya. Hal ini dilakukan agar para sales dapat mendapatkan tujuannya, yaitu produk mereka yang berhasil terjual. Dapat kita tarik kesimpulan, Erving Goffman mengungkapkan teori presentation of self atau disebut juga sebagai dramaturgi. Konsep dramaturgi menurut Erving Goffman adalah di mana ia memandang kehidupan sosial seperti pertunjukan drama pentas. Dalam teori dramaturgi dijelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan setiap identitas tersebut merupakan bagian dari kejiwaan atau psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa berubah-ubah tergantung interaksinya dengan orang lain. Dalam dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan drama. Manusia adalah aktor yang berusaha menggabungkan karakterisasi personal dan tujuannya kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Sekian pembahasan kita untuk konsep dramaturgi pada video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.